Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman masih setia di Rica Kusmaini, channel yang biasa membagikan kisah nyata keajaiban sedekah. Oke teman-teman, kalau ada yang mempunyai pengalaman atau cerita tentang sedekah, kalau mau di-share silakan terus di kolom komentar ya, nanti bakalan saya bacain. Oke, saya akan bacakan kisah yang akan saya ceritakan kali ini. Ya mungkin banyak kita yang mengalami juga ya, terutama bagian marketer atau bagian sales gitu lah. Ini ceritanya ini sebenarnya kisah nyata dari Bapak Mukhlis Khairil, dan beliau juga punya YouTube channel, silahkan dicek. Bapak Mukhlis Khairil ini dia sekarang punya bisnis properti. Oke, dulu sebelum punya bisnis seperti saat ini, beberapa tahun sebelumnya itu beliau adalah seorang guru honorer dan juga sales di bidang properti. Jadi menawarkan properti, yaitu mungkin rumah, ruko, pokoknya bidang properti gitulah sebagai sales ya. Beliau ini sebagai guru honorer, gajinya per bulannya pada saat itu teman-teman hanya Rp150.000. Apa ya, kita patut berempati atau bersimpati kepada guru-guru ini ya, mencerdaskan kehidupan bangsa. Sementara gaji yang diterima beliau ini, mereka-mereka yang jadi guru honorer ini tidak sebanding dengan tenaga, dengan uang yang dikeluarkan ya. Rp150.000 pada saat itu, dan itu aku pikir itu sangat kecil sekali. Makanya hargailah guru itu. Misalnya dia ada guru honorer di dekat rumah kita, nggak apa-apa kita banyak bersedekah kepada seorang guru yang membagikan ilmunya. Kita nggak apa-apa berbagi harta kepada mereka yang menjadi guru ini ya. Balik lagi ke bapak ini, jadi beliau ini selain guru honorer juga sales di bidang properti. Dan tahulah teman-teman kalau kegiatan sales ini kadang up down. Pada saat itu udah beberapa bulan beliau ini tidak bisa closing nih tentang produk bisnisnya ini, nggak bisa, belum bisa closing, itu udah beberapa bulan. Sementara untuk dari gaji honorer 150.000 ini tentu saja tidak mencukupi kebutuhannya ya. Bayangin teman-teman, per bulannya berapa, sementara gajinya 150.000, otomatis numpuk gitu lah ya. Jadi sampai pada suatu hari nih, beliau ini tidak punya uang sama sekali lagi. Terus dia belum ada closing juga, otomatis kan belum nggak dapat komisi sama sekali. Dan gaji dari honorer ini tinggal bisa diandalkan juga ya, 150.000. Kemudian beliau ini bertanyalah kepada guru ngajinya ya, kepada kiainya, apa yang harus saya lakukan? Kiainya udah terdesak sekali nih, saya udah mungkin punya hutang juga atau gimana, nggak tahu. Pokoknya yang jelas 150.000 itu nggak cukup lah untuk kebutuhan beliau ya. Terus guru ngajinya bilang begini, kamu kalau ingin kamu benar-benar keluar dari masalah ini, persoalan ini, yang harus kamu lakukan adalah sedekah. Terus ngomong lah si mas ini ke guru ngajinya ya, kok bersedekah sih? Saya saja tidak punya uang, kenapa bersedekah? Ya kalau kamu mau mendengarkan terserah, kalau enggak ya udah. Terus gimana saya mau bersedekah sementara saya tidak punya uang? Terus guru ngajinya memberi tahu begini, kamu bisa pinjam ke orang lain, kemudian kamu sedekahkan, terus kamu berwasilah, semoga dengan sedekah ini Allah lancarkan rezeki kamu. Terus pokoknya kamu berdoa lah sebanyak-banyaknya gitu lah. Mungkin ada di sini pro dan kontra ya untuk bersedekah, kita ngutang dulu, tapi inilah yang dialami oleh mas itu. Maka tonton videonya sampai habis gimana akhir cerita ini ya. Terus dengan berat hati, pokoknya kalau nggak didengarin ini kiai guru mengaji kita udah pasti ada ilmunya. Terus kalau nggak dilakukan ini udah berbulan-bulan, mungkin berbulan-bulan ini nggak closing. Terus sudah bertahun-tahun jadi guru honorer tidak ada perubahan nasib juga. Jadi mau nggak mau dia harus melakukan ini nih. Bayangin aja lah, dengan bertahan 150.000 tuh sama sekali tidak cukup ya. Terus akhirnya beliau pinjam uang ke saudaranya atau ke siapa gitu, Rp100.000. Terus beliau mencarilah, kan guru mengajinya bilang ini, cari pergi ke masjid, ada masjid dekat tempat tinggal kamu atau dekat kantor kamu, pergi ke masjid, cari orang yang tua, renta, yang miskin, bersedekahlah sama dia dan minta tolong untuk didoakan agar berubah nasibnya. Jadi dia melakukan apa yang diajarkan oleh guru ngajinya. Dia berutang ke saudaranya, kalau nggak salah itu Rp100.000. Terus kemudian dia bersedekah kepada masjid, penjaga masjid yang beliau lihat itu emang udah
sangat pantas diberikan sedekah karena dia sudah tua, udah renta, udah jelas fakir dan juga miskin dilihat dari penampilannya ya. Terus Mas ini minta tolong didoain saya agar keluar dari kesusahan ya. Tentu saja orang mendapatkan uang 100.000 rupiah itu pada saat itu juga sangat besar ya, sangat kaget lah dia, dan dia sangat senang sekali, dan dia otomatis dia berdoa dengan sangat tulus ya. Dan tahukah teman-teman apa yang terjadi? 1 minggu kemudian akhirnya Mas Mukhlis Khairi ini akhirnya bisa mengclosing salah satu produk dari bisnisnya itu, yaitulah penjualan ruko. Jadi ruko ini terjual dengan harga 650 juta sampai 700 juta yang mengakibatkan Mas ini mendapatkan komisi sebanyak 15 juta. Jadi bayangin teman-teman, mungkin sebagian orang mengira 15 juta berapa, tapi bagi seorang Mas ini 15 juta itu sangat besar sekali. Bagaimana tidak besar? Dia sebagai guru honorer hanya mendapatkan gaji 150 ribu. Terus untuk kebutuhan sehari-harinya juga udah dari sini bayangin aja lah, 150 ribu ke 15 juta itu berapa kali itu? Udah 100 kali lipat ya. Iya, 100 kali lipat itu gede banget bagi beliau. Jadi 1 minggu setelah beliau bersedekah 100 ribu, akhirnya mendapatkan balasan komisinya, mendapatkan komisi 15 juta. Pada saat itu Mas Khairil ini benar-benar yakin apa yang dikatakan gurunya. Orang yang bersedekah dalam keadaan sulit itu balasannya benar-benar luar biasa. Dan orang yang kaya raya itu pasti rajin bersedekah, kata beliau. Contohnya Bill Gates, pokoknya pengusaha-pengusaha terkenal yang bisa mempertahankan harta kekayaannya itu, dia bersedekahnya tuh ampun-ampunan dan besar-besaran. Jadi kalau mencontoh dari kisah Mas Khairil ini dan beberapa kisah yang lainnya, benar sedekah ini benar-benar mengubah hidup seseorang itu loh. Jadi pada saat kita, apalagi pada saat terjepit, pada saat sulit, dan pada saat itu kita mengeluarkan sedekah mungkin setengah dari penghasilan kita atau 80% gitu, dan balasannya benar-benar luar biasa. Terus mungkin ada beberapa pertanyaan, kok orang yang mau bersedekah berutang? Untuk kasus ini kisah nyata ya, begitu yang diceritakan oleh beliau. Dia berutang dan akhirnya seminggu kemudian mendapatkan komisi 15 juta rupiah. Dan kita nggak tahu juga dia berutang, akhirnya uangnya untuk berutang ini dia tidak gunakan untuk berfoya-foya ya, dia digunakan untuk membantu penjaga masjid yang mungkin aja pada saat itu sangat-sangat butuh uang tersebut. Jadi makanya dibalas sama Allah sangat-sanat berlipat ganda, sekitar di 150 kali lipat. Bayangin teman-teman, 150 kali lipat, 100 ribu menjadi 15 juta. Bagi teman-teman yang punya kisah seperti ini, boleh komen, boleh isi di kolom komentar, atau mempunyai pendapat yang berbeda, boleh komen ya. Oke, ketemu dengan video saya berikutnya. Ambil hikmah dari video ini, semoga bisa mengubah hidup teman-teman. Ketemu dengan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.